Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqasy syamsa wal qamara husbana allazi khalaqal insana min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang menciptakan seluruh yang ada di permukaan bumi ini, Rabb yang dimana seluruh umat manusia sudah pernah bersaksi di hadapannya, mengakui dirinya sebagai makhluk dan mengakui Allah sebagai pencipta, siap akan menghambakan diri. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah pernah bersyahadat sebagai tanda keislaman. Tetapi syahadat bukan hanya dalam ucapan, tetapi harus dibuktikan dalam bentuk komitmen akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh, suri teladan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, baik di dalam melakoni peran kehambaan yang berimplikasi kepada bagaimana melaksanakan ibadah-ibadah ritual, maupun di dalam melaksanakan fungsi kehalifaan dalam berbagai peran dalam berbagai profesi. Nabi dan Rasul yang membawa Islam sebagai nilai, mencontoh dan melatihkan kepada umatnya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Salah satu bentuk penghambaan kita pada hari ini dengan memenuhi panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'ah. Hai orang yang merasa dirinya beriman, yang sudah ada iman di dalam dirinya, ketika sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, tinggalkan seluruh aktivitas duniamu, bersegeralah untuk mengingat Allah. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena itu sebenarnya lebih baik bagimu seandainya tahu rahasia di balik itu. Setelah melaksanakan ibadah salat, bertebaranlah di muka bumi ini, fantashiru fil ar. Kembalilah melakoni peran kehalifaan dalam berbagai profesi, berbagai peran yang terkadang menggiring manusia lalai dari tugas kehambaannya. Lalai mengingat Allah adalah persoalan pencarian rezeki, karena rezeki hanya dimaknai sempit. Di akhir ayat itu Allah menutup, wallahu khairur rasikin, akulah pemberi rezeki yang paling baik, yarzuqu liman yasha bighairi hisab, aku akan berikan rezeki kepada siapa saja hambaku yang aku kehendaki tanpa batas. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, setiap perputaran waktu ada waktu-waktu istimewa untuk merebut pahala. Dalam sehari semalam
ada tengah malam. Dianjurkan sholat tahajud sebagai jalan untuk merebut kemuliaan. Dalam satu pekan ada hari Jumat. Jumat pada hari ini adalah Jumat yang sangat mulia, karena Jumat pertama di bulan suci Ramadan. Dalam satu bulan, ada pertengahan bulan, ada nifus Sa'ban. Kita disunatkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunat 13, 14, 15. Dalam setahun ada bulan suci Ramadan. Itulah alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk menyambutnya pada tahun ini. Tidak ada waktu yang berulang, waktu yang lewat tinggal kenangan dan tidak mungkin kembali lagi. Waktu yang akan datang penuh dengan misteri. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya sampai sebentar malam. Sehingga seorang ulama sufi yang terkenal yang bernama Hasan Basri menggambarkan hidup manusia diibaratkan dengan sejumlah angka hari. Apabila hilang satu hari, berkuranglah sebagian dari diri manusia. Tiap muslim dan muslimat harus selalu mengenang nilai setiap hari dalam umurnya. Dia harus selalu mencari jalan untuk dapat memanfaatkan umurnya sebaik-baiknya. Jangan dia membuang-buang waktu percuma, umurnya tidak mendapatkan faedah apa-apa. Dia menyampaikan sepotong hadits qudsi bahwa tiap hari fajar terbit, maka hari itu akan berteriak, hari itu akan berkata, "Wahai manusia, aku ini adalah makhluk baru. Aku menyaksikan setiap perbuatan yang kamu lakukan. Maka ambillah kesempatan yang ada pada hari itu untuk berbuat kebaikan. Karena apabila aku telah pergi, sesungguhnya aku tidak akan kembali lagi sampai dunia ini kiamat." Hadirin kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan Allah, saya mencoba tema ceramah pada hari ini adalah Ramadan, bulan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas diri dan kualitas lingkungan. Segala sesuatu di luar diri kita dinamakan lingkungan. Ada yang hidup, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, bahkan ada mikroorganisme yang tidak kelihatan. Dan ada yang tak hidup, tanah, air, udara, yang semuanya bertasbih kepadanya. Sabbaha ma fis samawati wa ma fil ar wa ma bainahuma. Semuanya saling berhubungan, membentuk dan mempengaruhi sistem kehidupan, di mana di dalamnya terdapat manusia, dihadirkan manusia yang diberi tugas mengelola sistem kehidupan tersebut sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kerusakan dan gangguan salah satu komponen akan mempengaruhi sistem kehidupan secara keseluruhan. Seluruh makhluk hidup termasuk manusia tercipta dari unsur lingkungan, tercipta dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Tercipta dari tanah. Khalaqakum min tin, min sulalatin min tin. Dan tergantung pada lingkungan. Tidak ada yang bisa hidup tanpa tergantung pada oksigen, air, dan keberadaan tanaman yang diberikan keistimewaan oleh Allah dengan adanya zat hijau daun, sehingga dapat memanfaatkan sumber energi kehidupan utama sinar matahari, membentuk daun, buah sebagai sumber pangan bagi umat manusia. Memang seluruh yang diciptakan di permukaan bumi ini diperuntukkan untuk manusia. Allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, bahwa seluruh yang ada di permukaan bumi ini aku peruntukkan untuk kamu. Namun terkadang manusia yang tidak tahu diri, hanya sedikit yang mensyukuri, qalilan ma tashkurun, bahkan mengotori dan merusak lingkungan tanpa kesadaran bahwa pada hakikatnya merusak dan mengotori lingkungan adalah mengotori dirinya. Diri manusia terdiri dari badan fisik jasmani, badan kasar dan badan non fisik, badan energi, bioplasma, tubuh halus yang berkaitan dengan jiwa dan ruh. Badan fisik tersusun dari triliunan sel yang berasal dari satu sel, zigot, membentuk keberagaman sekitar 200 macam sel, membentuk jaringan organ, jantung, paru-paru, otak, dan lain-lain. Tubuh manusia yang mengandung sekitar 60-70% air, sisanya adalah unsur-unsur tanah yang menyusun protein, lemak, karbohidrat yang ada di dalam tubuh.
Badan fisik dan badan energi atau jiwa dihidupkan oleh unsur potensi hidup ar-ruh yang berasal darinya, dari Yang Maha Kuasa, dari Yang Maha Tunggal yang ditiupkan melalui tiupan ruhnya. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh, ke dalam dirimu ruhnya, dan dia menjadikan alat bagi kamu pendengaran, penglihatan dan kalbu, tetapi hanya sedikit yang mensyukuri. Fisik dan jiwa yang berasal dari satu membentuk keberagaman dan kerjasama saling bergantungan, membentuk sistem diri maupun sistem lingkungan yang lagi-lagi saling berhubungan, saling mempengaruhi. Keberagaman dari satu dan akan kembali kepada Yang Maha Tunggal, la'allahum yarji'un. Unsur-unsur penyusun tubuh dipengaruhi oleh kualitas lingkungan. Lingkungan yang bersih dan lestari mempengaruhi kualitas udara, oksigen, air dan tanah, yang akhirnya akan mempengaruhi kualitas badan dan jiwa manusia. Lingkungan yang berkualitas mempengaruhi kualitas tanaman, ternak, ikan sebagai sumber makanan. Lingkungan yang kotor, tercemar langsung dapat mempengaruhi kenyamanan hidup. Sebagai contoh, membuang sampah sembarangan dapat langsung mempengaruhi kualitas udara, oksigen, mengeluarkan gas beracun, bau yang tidak sedap, akhirnya mempengaruhi pernapasan. Secara tidak langsung melalui perkembangan mikroba, penyebab penyakit, yang pada akhirnya kualitas kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan spiritual akan terganggu. Mikroba COVID-19 boleh jadi hadir sebagai bentuk protes lingkungan untuk menyadarkan manusia agar memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hadirin sidang jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah, bagaimana dengan datangnya bulan suci Ramadan? Diri yang berkualitas akan berpengaruh terhadap lingkungan, baik sosial, kemasyarakatan maupun lingkungan hidup lainnya. Ramadan adalah bulan pelatihan menata hidup dan kehidupan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri manusia. Dengan kualitas badan dan jiwa yang instabil karena pola makan dan gaya hidup yang tidak tertata selama 11 bulan, menuju pada fitrah keseimbangan, homeostasis tubuh, sehat fisik, jiwa dan spiritual. Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda antara yang benar dan yang batil, kitab yang tertulis dan penuh dengan hikmah, kitabun wal hikmah, referensi umat manusia untuk menata hidup dan kehidupan. Barang siapa yang mengikuti, hidupnya akan tenang dan hidupnya akan senang. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Puasa yang dilaksanakan pada siang hari, melatih yang berpuasa untuk berbuat ikhlas, disiplin dan taat pada aturan, tidak makan dan minum, serta hal-hal yang dapat membatalkan, mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Menata kesabaran, mengaktualkan, mempraktekkan nilai-nilai kejujuran, hubungan yang hakiki dengan Allah, karena pada hakikatnya jujur yang hakiki adalah antara hamba dengan Sang Khalik. Qiyamul Lail yang dilaksanakan pada malam hari melatih diri untuk berkomunikasi nyambung dan menyatukan frekuensi ilahi dengan frekuensi pikiran dalam alam bawah sadar. Begitu pula dengan tadarrus Al-Quran, membaca, mengkaji, memahami, berusaha untuk mempraktekkan di dalam kehidupan ini, mengoptimalkan infak dan sedekah, melatih sikap kepedulian dan keyakinan bahwa bersedekah itu lebih baik. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Keseluruhan aktivitas amalia selama sebulan nanti akan membentuk kualitas diri secara total, badan fisik dan jiwa sehat holistik, sebagai bukti ayatnya Allah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa berpuasa itu lebih baik bagimu seandainya tahu rahasia di balik itu. Sehingga selama 1 bulan insya Allah akan membentuk sirkuit otak yang insya Allah permanen di dalam memberikan sinyal-sinyal keikhlasan,
kesabaran, kejujuran, kedisiplinan, kepedulian lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam, dalam melakoni tugas kehambaan dan kekhalifahan kita. Hadirin sidang jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah, pribadi-pribadi tersebut di atas itulah pribadi yang berkualitas sehat fisik, jiwa dan spiritual, pribadi yang mulia al-muttaqin, pribadi yang memiliki kontrol yang paripurna di dalam melakoni aktivitas dalam berbagai profesi kehalifaan dan kehambaan dengan ibadah ritual yang benar dan bermakna. Sebaliknya berusaha untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan pikiran, sikap dan aktivitas yang bermanfaat bagi diri, orang lain dan lingkungan alam ini. Khairun nas anfa'uhum linnas wa anfa'uhum lil alamin. Aktivitas khalifah yang diridhoi karena dilandasi dengan mempraktekkan sifat-sifat mulianya, kejujuran, kesabaran, keikhlasan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ketakwaan yang insya Allah terbangun di bulan Ramadan selayaknya dijaga pada seluruh tingkatan-tingkatan kehidupan secara berkelanjutan. Ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa yang insya Allah akan mengantar kita mencapai predikat diri dan keberagaman yang tertinggi, ketauhidan dan penyerahan diri secara total kepada Allah. Al-muslimun, pribadi yang memiliki predikat jiwa yang al-mutmainnah, yang insya Allah akan mendapatkan pengakuan sebagai hamba, akan mendapatkan panggilan mulia dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, tentram dan damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam golongan surgaku. Mudah-mudahan saya tidak keliru bahwa hidup ini diawali mengaku di hadapan Allah sebagai hamba dan menelusuri jalan mencari jalan dengan berbagai tantangan, melakoni perang kehambaan dan kekhalifahan untuk diakui sebagai hamba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudillah wa man yudlilil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa atiuhu la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala azza min qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslimat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita berdoa. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibu da'wat wa ya kadihal hajat. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna wa liikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina qurrata ayyun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasyirin. Rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.